rekamannya bisa dilihat. Untuk absensi silakan diatur sama ketua kelas. Berarti yang masuk Zoom sekarang di absennya ya Pak? Absen aja sekarang, nanti saya sampaikan untuk yang ini, tapi sudah saya berikan rekaman untuk mata kuliah ini di YouTube. Nanti saya upload juga di grup dosen, para dosen. Baik Pak. Oke, kita lanjut. Lanjut kita ke sistem hukum. Jadi sistem hukum tadi saya sudah sampaikan bahwa sistem hukum itu sistem itu suatu kesatuan yang terdiri dari bagian, jadi seperti contohkan sepeda motor. Lanjut, jadi yang terakhir, yang tujuan daripada suatu sistem adalah untuk mencapai tujuan sesuai dengan tujuan suatu administrasi, mencapai tujuan. Kemudian apa sih sistem hukum? Nah, sistem hukum ini ada beberapa pakar. Yang pertama dari Harold J. Berman, itu sistem hukum adalah keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik yang karena itu dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah sosial. Itu menurut Harold. Jadi Harold berprinsip bahwa dalam suatu sistem itu ada diatur oleh suatu struktur otoritas yang profesional untuk guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian sistem menurut Sudikno Merkusumo merupakan tatanan kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem yang normatif. Itu tadi sudah dua ahli yang kemudian menurut Bradman ini teori sistem hukum ada beberapa ada substansi hukum, terus struktur hukum dan budaya hukum. Itu menurut Lawrence Bradman. Nah, sekarang apa saja macam-macam sistem hukum yang ada? Yang pertama yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau sering disebut juga sebagai civil law. Berkembang di negara Eropa, itu berlaku kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi dulu, di Romawi asalnya. Kemudian hukum Eropa kontinental ini jadi juga disebut merupakan kumpulan peraturan hukumnya disebut corpus juris civil. Jadi tadi merupakan civil law. Dianut ya, negara-negara yang menganutnya Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika, Asia, termasuk juga kita Indonesia. Nah, bagaimana prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental? Jadi, sistem hukum Eropa kontinental itu hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berbentuk yang tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Apa kodifikasi itu? Sebelumnya ada di slide yang pertemuan pertama itu ada di situ kodifikasi. Jadi kita lihat dulu kodifikasi apa.
Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Jadi kodifikasi itu istilahnya kita mengenal di Indonesia itu ada kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, atau mungkin ada yang sering memplesetkan kasih uang kan KUHP. Nah itu bukan itu. Jadi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu jadi merupakan prinsipnya dari sistem Eropa kontinental. Jadi hukumnya tertulis. Gitu. Tujuan hukum Eropa kontinental itu adanya kepastian hukum. Jadi tidak tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur melalui peraturan hukum tertulis. Itu Eropa kontinental. Bagaimana dengan hakim? Jadi hakim tidak dapat menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Jadi dia hanya terbatasi atau dengan peraturan perundang-undangan. Dia tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum tersebut. Nah, fungsi hakim yaitu menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Itu untuk Eropa kontinental. Jadi sistem yang pertama yaitu sistem Eropa kontinental atau disebut juga civil law. Jadi mengatur masalah-masalah sipil. Nah ini nanti yang kedua antara civil law sama yang kedua ada juga disebut dengan common law. Nah itu yang kedua. Lanjut kita ke yang common law. Sistem hukum yang kedua yaitu sistem hukum Anglo-Saxon. Ini sistem hukum berasal dari Inggris pada abad ke-11. Nah, di sini juga disebut common law atau sistem hukum unwritten law. Jadi sistem hukum tidak tertulis. Jadi sistem hukumnya jurisprudensial. Jadi dia tidak tertulis. Jadi beda dengan tadi sistem hukum dari Eropa kontinental. Dia Eropa kontinental, sistem hukumnya tertulis. Ini dipakai juga di Amerika, Kanada, dan beberapa negara Asia, Inggris, Australia, dan lain-lain. Prinsipnya, kalau tadi prinsipnya kontinental itu mengikat, di dalam sistem hukum common law itu mengikat, tetapi dia untuk hakim itu harus mengikuti hukum yang sebelumnya. Jadi dia bedanya dia kalau di hukum yang Eropa kontinental atau civil law itu sudah jelas tertulis, tapi yang ini hakim hanya memutuskan. Hakim hanya memutuskan hukum yang akan yang akan dijatuhkan. Jadi hukum ini pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis. Tuan bedanya common law dengan civil law, jadi lebih bersifat jurisprudensial. Kalau yang common law ini. Nah, doktrin yang dianut dari sistem common law
hukum yang sudah di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya, hakim harus mendasarkan pada prinsip sebelumnya atau presiden. Jadi, yang tadi disebutkan bahwa hakim itu harus melihat putusan hakim sebelumnya apabila perkara itu sejenis. Bila belum ada putusan yang terdahulu, hakim dalam memutuskan perkara seseorang dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat. Jadi apabila perkara yang akan diputuskan oleh hakim belum terjadi sebelumnya. Jadi nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh seorang hakim yaitu nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat. Karena berkembang dari putusan hakim untuk suatu perkara atau kasus, maka sistem ini disebut dengan case law. Ada yang menyebut dari common law, ada juga menyebut case law, atau mungkin ininya sistemnya yang paling tingginya itu Anglo-Saxon. Di Anglo-Saxon itu bisa disebut common law, bisa juga case law. Itu hukum yang kedua. Jadi tadi ada civil law, ada common law. Nah, sekarang hukum yang ketiga yaitu hukum adat. Sistem hukum yang berlaku yang ada saat ini di dunia. Nah, ini untuk sistem hukum adat ini hanya ada mungkin di kehidupan sosial manusia, atau ada juga sih di negara lain, tapi mungkin yang masih belum, negara yang belum masih berkembang lah, istilahnya masih, ini yang masih bukan primitif ya, masih berkembang. Itu hukum adatnya masih kental. Apa itu hukum adat? Nah, kita bedakan dulu antara adat sama hukum adat. Perbedaannya apa? Kalau adat tidak ada sanksi, tapi kalau hukum adat itu ada sanksi. Bedanya begitu aja. Jadi adat itu kebiasaan. Adat itu istilahnya berasal dari bahasa Belanda, adtrecht. Nah, ini itu artinya kebiasaan. Di Indonesia sendiri untuk hukum adat mengandung makna hukum kesusilaan, artinya hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat itu bisa disebut juga dengan hukum adat. Bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Jadi hukum adat ini bisa berkembang, jadi tidak statis, tergantung daripada kesadaran hukum masyarakat itu, atau mungkin bisa hilang gitu. Jadi tidak bisa tumbuh, bisa juga hilang, tergantung daripada kesadaran hukum masyarakatnya. Bersifat tradisional, terus dapat berubah, jadi tergantung dari pengaruh kejadian dan silih berganti. Adat ini berperan dalam sistem adat, jadi pengaruhnya sangat besar di dalam sistem hukum adat ini. Oke, nggak apa-apa yang ada ini, ada yang trouble, nanti bisa dilihat tayangan di rekamannya. Lanjut, pemuka adat biasanya dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan. Ditaati oleh masyarakat, terus peranan dapat
dapat juga mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat dengan syarat tidak menghapus kepercayaan atau kehendak daripada sebelumnya atau nenek moyangnya. Itu untuk hukum yang ketiga. Jadi ada civil law, ada common law. Nah, ini juga yang ketiga adalah hukum adat. Berikutnya yang mungkin yang terakhir ada sistem hukum Islam. Nah, sistem hukum Islam ini dianut sebagian besar masyarakat Arab, tapi juga berkembang hingga ke Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Bersumbernya hukum Islam ini terhadap kitab suci Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Dasarnya adalah mengatur hukum dari segi pembangunan, politik, dan sosial. Nah, sistem hukum Islam ini dalam hukum fikih terdiri dari dua hukum pokok, yaitu hukum rohaniah, juga dengan ibadat, dan hukum duniawi. Terdiri dari muamalat atau tata tertib hukum antar manusia, misalnya mungkin muamalatnya jual beli, hukum tanah, hak milik, dan lain, sehingga sekarang ada muncul bank muamalat. Nah, ini bank yang mengatur mungkin secara Islam hubungan antar manusia. Kemudian ada juga hukum nikah, jinayat atau yaitu hukum pidana, ancaman hukuman terhadap hukum Allah, dan kejahatan itu jinayat. Kalau tadi ada muamalat, nikah, dan jinayat itu hukum yang keempat atau hukum Islam yang juga hukum yang terakhir. Jadi dalam sistem hukum yang ada, yang pertama tadi hukum civil law atau Eropa kontinental, kemudian Anglo-Saxon atau sistem hukum common law, kemudian sistem hukum adat, dan yang terakhir sistem hukum Islam. Itu sistem hukum yang ada saat ini. Dari keempat sistem hukum mungkin ada yang ditanyakan mungkin, atau ada yang berpendapat lain, silakan, mungkin saya tampung untuk masukannya. Mungkin belum, nanti kita mungkin fokus dulu ke materi dulu, nanti untuk selanjutnya kita boleh secara bebas saya buka seperti kemarin saya buka pertanyaan untuk tanya jawab. Mungkin yang terbaru ini isunya tentang vaksin ya. Jadi kita istilahnya harus bisa mengikuti lah mungkin. Ini masalah vaksin. Kalau kemarin undang-undang Omnibus Law saya sudah bilang kemarin kalau nggak salah, untuk kesalahannya ada di komunikasi. Ternyata betul beberapa ini bilang bahwa terjadi miskomunikasi gitu. Jadi emang untuk masalah sosialisasinya kurang, sehingga begitu ada hoax orang bingung gitu kan. Jadi sekarang mungkin silakan yang tentang sistem hukum yang 4, mungkin ada pertanyaan, ada saran. Bapak, saya mau bertanya. Silakan. Maaf ya Pak Okem, bagi negara yang sebagian masyarakatnya menganut sistem hukum Islam dan juga menganut sistem hukum yang ada di negaranya masing-masing, gimana kalau misalkan kebijakan hukumnya teh
bertabrakan atau bertentangan gitu. Gimana cara ngatasinnya, Pak? Terima kasih. Baik. Dari Wina ya. Wina, Ya, mungkin ketua kelas bisa dicatat yang nanti bertanya namanya. Saya bingung juga, ini belum punya asisten, jadi sendirian pakai Zoom sendiri juga. Jadi pertanyaan dari Wina itu bagaimana apabila hukum yang dari suatu negara Islam yang menganut hukum Islam bertentangan dengan hukum negara itu, atau begitu ya? Ya. iya Pak, seperti itu. Mungkin ada dari rekan-rekan dulu yang menanggapi pertanyaan dari Wina. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin ini sebelumnya saya tanya dulu untuk hukum. Bisa diulang. Ya. Tidak ada ya, tidak ada yang. Kalau Bisa tidak ada. diulang, Pak, pertanyaan dari Wina, Pak. Oh, pertanyaannya, jadi bagaimana apabila hukum yang ada dalam suatu negara Islam, katanya dalam suatu hukum Islam yang ada dalam suatu negara, mungkin ya makanya saya tadi mau nanya dulu, apakah dia negaranya berdasarkan hukum Islam atau negara yang negara seperti mungkin Indonesia kan bukan negara Islam gitu, tapi dia ada hukum Islam gitu. Indonesia sih Pak. Gimana Wina? Saya kan cuma, ya jadi kayak Indonesia kan negaranya tuh masyarakatnya menganut sistem hukum Islam. Dan gitu menganut juga sistem hukum yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Nah kalau misalkan kebijakan hukumnya tuh bertabrakan atau bertentangan, bagaimana cara mengatasinya Pak? Oke, baik. Seperti itu. Nah, yang untuk tadi yang bertanya pertanyaannya sudah dijelaskan. Jadi dari Wina itu hukum yang ada hukum di satu negara yang hukum Islam mungkin bertentangan dengan hukum negara tersebut. Silakan. Kalau menurut saya ya Pak ya, kan Indonesia itu banyak macam apa ya namanya gitu kan, banyak, bukan Islam aja gitu. Nah kalau menurut saya pun ada beberapa masyarakat yang menganut hukum Islam, tapi kan maksudnya saya juga belum pernah dengar sih Pak bertabrakannya tuh dengan kayak gimana gitu contohnya gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari hukum juga, semua agama pun punya toleransi masing-masing Pak. Jadi kalau punya pendapat tentang dari masyarakat yang beragama Islam pun kayaknya agama lain pun bisa menerima dan bisa bisa toleransi gitu loh Pak. Gitu Pak. Nah, dari Pianti tadi menanggapi, sudah saya bisa menangkap bahwa hukum Islam yang berarti hukum Islam yang dalam suatu negara yang bukan Islam, maksudnya bukan kiranya negaranya negara demokrat, negara kesatuan atau negara bukan berdasarkan Islam, tapi hukum Islamnya bertentangan. Betul sekali. Tadi mungkin memang jarang ya kalau di hukum Islam bertentangannya ini ya apa istilahnya bertentangannya dari segi apa gitu kan. Iya Pak. Ya, betul. Ya. Kalau untuk selama ini yang saya juga sebagai Muslim, kayaknya tidak ada yang bertentangan gitu, tidak ada yang bertentangan. Ya, Pak. Atau mungkin dari segi tapi kalau mungkin malah dari luar ya kayak mungkin dari HAM gitu kan, itu kan kita menganut HAM ini kan baru-baru ini saja, tapi kan tidak
Misalnya seperti negara apa yang sekarang daerah khusus Aceh ya, Aceh itu kan ada Iya, hukum Pak. cambuk, ada mungkin itu yang dimaksud dengan siapa tadi? Wina, Pak. Wina ya. Ya mungkin Wina tadi bertentangannya itu dalam hal apa gitu? Nah, oke mungkin ya saya tanggapi aja langsung mungkin ya tadi betul kata Yanti bahwa di negara yang ada sekarang 6 katanya 6 agama atau dulu kan saya tahunya 5. Nah, sekarang ada jadi istilahnya ada agama lain gitu. Itu kata kuncinya adalah di toleransi. Artinya, dan agama-agama lain juga kayaknya sama gitu karena sumbernya emang sama dari satu kan dari Nabi Adam gitu kan. Dan hanya berkembang gitu, hanya berkembang tetapi intinya ke ujung-ujungnya tetap satu. Tidak ada yang bertentangan mungkin ini tujuannya ke sana gitu padahal cuman jalannya lewat sini itu sama sama saja. Nah, apabila ada istilahnya perbedaan, kenapa jalan ke sana, kenapa jalan mungkin itu ada oh saya mau di Jakarta lewat Cianjur, saya mau lewat tol. Nah, itu dari disitulah yang diperlukan adalah toleransi. Mungkin yang satu mengalah, ya udah saya juga lewat Cianjur gitu. Nah itu mungkin saling menghargai ya silahkan kalau yang mau lewat Cianjur silahkan lewat Cianjur, yang mau lewat eh, jalan tol silakan lewat jalan tol kan mereka masing-masing punya punya istilahnya jalannya sendiri-sendiri gitu. Jalannya sendiri-sendiri. Insya Allah jalannya ini jalan sirotol mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah itu kata kuncinya di situ. Jadi toleransi, kemudian di saling menghargai. Saja mungkin dari saya apabila mungkin pertentangannya hanya bukan bertentangan kalau menurut saya mungkin istilahnya berbeda pendapat saja berbeda prinsip tidak tujuannya sama mau ke Jakarta cuman jalannya sama karena tidak ada suatu agama yang mungkin istilahnya menuju kalau semua kan kebahagiaan gitu kan kebahagiaan tidak ada yang mau kesengsara gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi hanya perbedaan saja, hanya istilahnya hanya apa ya prasangka apa gitu. Padahal tujuannya kalau kita ini lagi sama. Mungkin bertentangannya tidak di dalam tujuannya, tapi tidak bertentangan secara prinsip, gitu. Hanya bertentangan di perjalanan saja. Mungkin itu Wina ada mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah terjawab? Itu Pak, sudah cukup. Terima kasih tadi. Maaf, ini keluar masuk koneksinya jelek Pak. Oh nggak apa-apa. Nanti dibaca saja untuk ya apa dilihat aja di YouTube. Mungkin kalau sudah ada sih paling kalau saya beli kopi dapat wifi gratis gitu kan atau di kafe kan dapat wifi gratis nanti lihat apa tadi jawaban dari saya. Mohon maaf Pak, buat Isan belum masuk Pak karena jaringannya jelek dari tadi mau masuk ya. Tapi error terus Pak. Ya ini sudah saya terima tapi saya belum bisa jawab ini. Oh iya Pak, soalnya lagi di restart terus Pak HP. Nggak apa-apa ya nanti Pak. Ya silakan. Iya tadi juga Salsa Najbila juga itu katanya kuotanya habis. Oke nggak apa-apa nanti saya screen jadi saya bisa screen nanti saya screen untuk absensi bisa saya. Tapi di absen mereka masuk Pak 2 orang itu Pak. Masuk, tenang aja semua masuk, semua. Oh, iya, Pak. Saya usahakan masuk ya semua, cuman nanti pas ujian bisa menjawab dan pas
Jadi tidak kemarin yang sebelumnya juga saya ngajar di MSDM kelas semester 4 ya. Itu alhamdulillah semuanya jadi tidak ya hanya cuman kita bertukar pendapat aja, kita saling berdebat, tapi untuk jawaban untuk pokoknya dalam pembahasan manajemen sumber daya manusia mereka mengerti semua gitu apa itu manajemen, karena saya cuma kan ini kan tingkatannya mahasiswa ya harus begitu. Beda dengan kalau sama dengan saya kasih seperti SD SMP gitu kan ya, makanya oh ini sistem hukum, ada yang merasa kurang silakan mungkin bisa dicari lagi. Nanti kalau ada yang dipertanyakan, Pak ternyata kok sistem hukum di sana yang Bapak bilang 4 kok ada 5 gitu kan. Nah, silakan mungkin ada yang menemukan itu, justru yang harus seperti itu, yang kreatif. Jadi istilahnya saya pengen mahasiswa saya gitu ya, mahasiswa saya lebih kreatif, lebih tidak hanya dari saya saja. Atau mungkin pas mau UTS kan ada yang minggu tenang juga kan sebenarnya juga kalau secara virtual gini sebenarnya tenang terus kan nggak diganggu di rumah. Nah itu nanti silakan, makanya kalau yang dulu di WhatsApp itu rame, cuman saya mungkin ini saya bingung juga, saya sebenarnya di sumber daya manusia, cuman karena mungkin dari pengantar ilmu hukumnya sekarang tenaganya kurang, saya dilibatkan ngambil di cuman baru pengantarnya aja, ini artinya tidak ke hukumnya ya, cuman pengantarnya aja, jadi saya cuman pengertiannya terus ini sistemnya, tidak akan masuk ke apa itu nanti hukum ini. Kemudian yang ininya ya mungkin ada yang sekarang sedang rame, biar enggak nanti dari mana pas ada suatu debat lah apa gitu kita bisa menjawab gitu kan, jawab oh begini tentang omnibus law, oh begini dari mana mahasiswa mana STIA Bandung kan, kita juga yang senang kan gitu. yang nama STIA Bandung juga ya alhamdulillah kemarin di rapat dosen kita masih tertinggi lah untuk jumlah mahasiswanya, yang lain sudah kurang. Iya, Pak. Oke lanjut, mungkin kita fokus. Ini Pak, ada kemarin silakan. saya nanya ke Pak Bayu Pak buat absensi. Setelah tanggal 14 itu Pak Bayu bilang ke semua ketua kelas untuk setiap pertemuan matkul di absensi untuk 2 kali pertemuan Pak. Jadi yang kemarin pertama itu dihitung 1 Pak, tapi kalau sekarang dihitung 2 pertemuan, jadi pertemuan kedua sama pertemuan ketiga Pak. Oh gitu. Oke. Iya Pak. Nanti saya Pak setelah siang saya mau ke sana. Kebetulan saya hari ini apa? Nggak kelonggar lah mungkin karena saya siang mau ke kampus, saya juga mau nanyakan untuk masalah apa absensi ini, karena kemarin ternyata ada yang belum masuk, yang dikasih dari sekretariat yang waktu pertama ternyata banyak yang belum masuk, dan kemarin juga ada kelas B itu nanyain ke saya, oh bukan saya kalau kelas B guys. Oh iya Pak. Ya, beda dosen, makanya kan saya tuh itu yang kelas B, kelas A, karena saya juga nggak tahu ini bagaimana bisa di 2 kelas kan gini, jadi 2 minggu sekali gitu kan. Itu saya dengar dari Pak Bayu. Nanti masalah absensi nanti siang saya minta yang terbarunya yang sudah masuk semua. Saya udah ada yang terbaru Pak, ntar saya kirimin ke Bapak. Oh oke. Ini di absen aja ini yang sekarang. Tapi saya juga tadi lupa di YouTube itu ternyata saya nggak tahu gimana, ternyata nggak bisa komen di sana. Saya baru buka, kok nggak bisa komen. Kurang tahu apa gitu, nanti saya perbaiki lagi.
Jadi untuk yang kemarin ya ditandai aja mungkin. Jadi nanti saya nggak akan ngambil di absensinya tetap dihadirkan, cuma dinilainya agak berbeda gitu. Iya Pak, baik Pak. Yang aktif, Terima yang kasih, tidak, Pak. ininya aktif dan tidak aktif. Kalau untuk absen, insya Allah saya nggak akan tutup mata. Ya, karena kan saya sudah lempar video, artinya saya harapkan semua mahasiswa bisa melihat pertemuan yang tidak langsung lah, recorded dan istilahnya. Oke, mungkin itu nanti masalah absen silakan Bianti di absen, nanti saya minta PDF-nya. Yang lainnya saya akan juga nanyakan masalah, karena belum sempat, baru hari ini saya mau rencananya mau. Kemarin saya ke sekretariat lagi rapat jam 2 kalau masalah itu, biasanya saya pulang. Lanjut mungkin sampai jam 12 ya kita ya? Setengah 12? Setengah 12 Pak, setengah 12. Setengah 12. Oke, mungkin kalau masih ada silakan nanti sistem hukum, tapi kalau emang nanti kurang, karena kan saya cuma ini, masih banyak sebenarnya hukum adat itu, apa dasarnya, ininya masih ada, cuman nanti saya kirim per slide aja, silakan pelajari. Mungkin sebagai ini aja, siapa tahu juga nanti dari ujian ada dari situ, ambil sedikit-sedikit lah yang tidak ada di slide, karena kan kalau terlalu di slide terlalu ini, jadi tidak ada apa sih kreatifnya gitu. Nah, mungkin saya buka ini udah lanjut aja ke yang bebas, mungkin ada tidak terpatok terhadap pelajaran hari ini. Ada yang mau unek-unek apa gimana tentang kondisi saat ini, silakan. Bebas aja nggak apa-apa. Oke, ya itu kemarin kan ya saya cuma ini. Jadi sekarang yang sedang ramai kan masalah vaksin ini, vaksin dari ini juga hukum Islam sebenarnya, katanya tidak halal atau mungkin segala macam. Nah itu kembali lagi kesalahan. Ya Pak, katanya gak halal itu gimana? Nah, oke. Sebenarnya ini masalahnya tetap di komunikasi. Jadi kita kalau dulu mungkin ada bagus itu, ada Pak Harmoko ya. Ya ini dia ngomong, sekarang kayaknya nggak ada gitu kayak Pak Harmoko. Tapi nggak mengalami kayaknya Pak Harmoko ya. Dulu ada, jadi kalau ada suatu kebijakan, suatu istilahnya apa, ada program gitu kan, program itu ada dijelaskan dengan secara detail. Jadi ini kan masih bingung juga, ada yang dapat gratis katanya, ada yang harganya atau bayar sendiri, ada yang segala macam. Nah, ini balik ke komunikasi, mungkin kalau bisa istilahnya, jadi kalau dimanfaatkan gitu, jadi ini dibikin hoax, dibikin apa gitu, jadi padahal sebenarnya kan dalam Islam juga kalau kita tidak ada makanan, bangkai aja jadi halal kan, atau mungkin kita kan binatang melata itu kan haram katanya, dari bukan katanya sih, emang binatang melata itu haram, tetapi kalau kita sakit, pernah ada yang ini kalau sakit kulit itu harus makan kadal gitu kan. Nah itu kan jadi haram. Jadi istilahnya kalau sudah obat itu tidak ada halal haram gitu. Kalau sudah obat, kecuali ada obat lain. Nah, kan ini kan vaksinnya baru satu dari Cina ya. Nanti ada vaksin lain yang ternyata bahannya ini lebih halal. Nah itu maka yang ini jadi haram. Tapi kalau belum ada vaksin lain, ini bukan haram,
jadi halal karena tidak ada pembanding. Tapi kalau ada muncul lagi satu vaksin lain, nah itu baru jadi haram. Tidak lagi harus diuji. Kalau diuji, loh daripada mati kan gitu. Kan kelapa sawit itu juga kan gitu sama. Bangke bisa jadi ini kalau tidak ada makanan lain gitu. Kalau emang tidak ada makanan lain jadi haram, jadi halal gitu. Mungkin seperti itu untuk fenomena apa istilahnya wacana yang ini kayaknya mahasiswa prioritas prioritas kayaknya siap-siap aja. Yang pertama saya juga tenaga pengajar katanya ramai juga di grup ini prioritas juga tenaga kesehatan, tenaga pengajar, mahasiswa yang sering berkumpul aja, yang sering berkumpul, yang tidak mau berkumpul gitu itu diprioritaskan dan insya Allah mungkin digratiskan karena nggak mau ininya 75 sampai 300.000 dan itu 2 kali ada masa berlakunya entah 6 bulan entah setahun itu ada masa jadi harus divaksin lagi nanti sebelum pandeminya selesai vaksin lagi gitu. Dari informasi dari vaksin dari yang beredar lah vaksin tentang vaksin. Kebetulan saya juga masuk di Satgas Covid sering mendengar nanti kalau langsung karena dari Menpaliput kadang langsung ke Satgas di daerah Bikon juga bareng-bareng. Silakan mungkin yang lain. Kalau misalnya Pak, apa sih? Misalnya Pak yang vaksin Pak, tapi misalnya ekonominya berkurang, kan itu harus bayar Pak kalau misalnya vaksin. Apa namanya? Dites lagi apa tadi kata Bapak mau dites lagi gitu biar dia positif gitu. Biar dia negatif. Jadi yang tidak mampu ya? Iya Pak, kan ekonomi sekarang juga drastis menurun gitu Pak, menurun drastis. Kan kadang ada yang saya juga lihat di televisi juga ada yang kurang ekonomi terus dia juga positif kena corona Pak. Jadi dia harus minjem ke sana sini sedangkan kalaupun sembuh juga dia bakal dites lagi gitu Pak. Ya sebenarnya kan sudah ada ya itu dari sosialisasi. Sebenarnya kalau kita mau ini kalau tidak salah yang pasien itu ditanggung kok. Pasien itu untuk pasien corona karena dananya corona kan sudah ada. Bahkan dari Jepang kemarin Perdana Menteri Jepang yang ke Indonesia bilang akan memberikan bantuan ke Indonesia untuk penanganan COVID. Jadi istilahnya sebenarnya kalau yang penting kalau nggak salah BPJS, tapi kalau tidak punya BPJS mungkin yang kalangan miskin itu ada kartu SPM. Ya itu bisa digunakan kalau ya ini ada masalahnya sosialisasinya kurang ada sehingga kadang malah untuk yang istilahnya kalau yang bikin hoax itu dimanfaatkan. Harusnya sosialisasinya harus lebih ini lagi. Kalau nggak salah udah ini udah November, tapi katanya sih kalau dari ininya siapnya Januari. Tapi kalau di ininya malah rencananya bulan depan sudah. Tapi pada sosialisasinya masih ada. Itu mungkin dari saya, jadi
kalau yang bisa dibantu mungkin ya dilaporkan aja ke minta tolong ke kepala desa, karena kalau menurut saya perangkat aparat desa sebenarnya sebagai pelayan. Sekarang kan sistemnya sudah, memang sulitnya begitu ya, kalau sosialisasinya cuman bawah kadang nggak nyampe gitu, dan juga sarananya sulit. Kalau kita kan pegang HP istilahnya ya, bisa ada mungkin WhatsApp. Tapi kalau yang ekonomi ini harusnya lebih aktif lagi daripada kepala desanya. Insya Allah. Ya kalau nanti jadi pejabat-pejabat yang di desa, mungkin dari mahasiswa STA Bandung ya harus disampaikan gitulah. Istilahnya kalau mereka tidak bisa datang, ya kita yang datang. Ini kurang, jadi akhirnya informasi yang harusnya bisa jadi solusi tidak sampai. Tuh, jadi komunikasi di kita masih kurang. Mungkin kalau diaktifkan lagi departemen penerangan lebih bagus itu. Ada departemen penerangan. Jadi departemen penerangan ya tugasnya ini. Departemen penerangan khusus buat menjelaskan. Sekarang kan tidak, karena dalam tanda kutip ya ingin justru dijadikan celah gitu. Jadi ketidaktahuannya ini bisa dimanfaatkan, padahal yang nggak tahu ini juga nanti yang Omnibus Law ini katanya memangkas korupsi gitu kan. Jadi ya kita lihat aja, karena masih belum jelas, ada yang 1000 halaman, ada yang 100 cuman berapa. Kan saya kemarin sudah ini, mungkin ada yang sudah dapat print out-nya gitu, Omnibus Law yang ini belum ada ya kayaknya. Ada yang sudah pegang mungkin, atau mungkin Pegang, Pak. maksudnya print out-nya atau mungkin PDF-nya lah tentang Omnibus Law. Ya, Ada. Ada, tapi belum dibaca soalnya banyak. Ya juga emang itulah karena mau sapu jagat itu akhirnya sampai 1000 halaman. Padahal kalau sedikit-sedikit itu kan sapu jagat istilahnya kan. Jadi semua sektor diambil. Jadi kita bacanya juga paling mana yang ada hubungannya dengan kita baru kita baca kan. Yang tadi masalah gaji kita baca, terus masalah jam kerja kita baca. Yang lainnya padahal, dan kalau nggak salah itu kalau baca hanya cuman babnya nggak sampai pasal, ada salah pengertian ya kayaknya. Itu di pasalnya yang menjelaskan kayak jam kerja diatur namanya 7 hari. Nah, ternyata di pasalnya ada boleh 7 hari jadi 6 hari, kalau nggak salah 6 hari sama 5 hari. Jadi ada yang sampai Jumat, ternyata sama dengan yang dulu. Cuman cara di ininya tidak ada jam kerjanya katanya tidak terbatas gitu. Padahal itu ada penjelasannya, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari. Yang 5 hari itu 8 jam, yang 7 hari 6 jam. Ya mungkin itu saja, mungkin ya mudah-mudahan nanti kalau tugas ini saya kan harus ada tugas UTS. Kalau untuk tugasnya mau perorangan atau kelompok, ini saya tawarin aja, karena kalau kelompok kan pandemi nih. Mungkin tugasnya perorangan, cuman model kalau tugas perorangan apa yang kira-kira ini ya, tugasnya untuk saya juga karena dalam satu semester harus ada tugas sebelum UTS harus ada tugas UTS sama tugas UAS. Nanti di penilaian ada soalnya. Kemarin juga saya sempat
waktu UTS, UAS karena dia ramai Pak, UTS kayaknya, UTS kan baru sekali pertemuan tatap muka, langsung besoknya tidak ada libur karena pandemi, ada masuk. Nah, UTS tidak ada tugas waktu itu, pas begitu di akhir penilaian ada nilai tugas UTS. Nah, akhirnya saya suruh belakangan daripada nanti, mungkin dari sekarang sebelum UTS saya minta tugasnya yang kira-kira apa, mungkin ada yang bisa, biasanya apa ya dari yang semester sebelumnya apa? Ini baru semester 1 ya? Iya, Pak. Masih semester 1, Iya, Pak. Pak. Oh, masih semester 1. Oke, yang nanti gini aja dah. Saya tanya dulu mungkin dari yang, karena saya tetap koordinasi sama yang kelas B. Iya, kelas B itu saya tetap, yang kemarin juga saya dibagi 2. Kalau tidak salah, kalau dulu saya sama kelas karyawan, yang kelas B-nya kelas karyawan. Jadi karena saya masih junior, saya dikasih yang kelas pagi gitu, yang kelas karyawannya diambil sama yang senior. Nanti tugas mungkin saya tanyakan dulu ke yang kelas B, biar kita tidak, oh ini tugasnya gampang, tapi saya ini kan untuk sebelum UTS ada penugasan tugas perorangan. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada yang lain dari saya, silakan pelajari lagi mungkin tentang sistem hukum. Terus tadi di awal pengertian hukum, terus nanti sistem hukum. Saya tidak akan masuk ke hukumnya karena bukan kita hanya di pengantar saja. Tetapi kita ngerti gitu apa sih yang berlaku di kita, atau nanti hukum sampai nanti terakhir. Nah, sekarang masih hukum itu apa gitu. Jadi kita agar mahasiswa semuanya, rekan-rekan sekalian bisa memahami masing-masing. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Dari saya cuma itu aja. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan, karena di saya juga nih sekarang udah muncul klaster-klaster kantor ya. Makanya saya tetap di sini sih. Tetap jaga kesehatan, kalau bisa ya itu kondisi yang penting kalau di ini pasti imun, jaga imun, olahraga tetap. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Bisa hadir hari ini, saya silakan disimak di videonya di YouTube, nanti sebentar lagi saya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Dadah Bapak, makasih. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih, Bapak. Bapak. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Baik, Iya, Pak. Bapak. Iya, Pak. Dadah. Iya, Pak. Dadah, Bapak. Ya, bangga. Nadia.